Using our latest quantum computing chip, developed to learn and evolve like the natural world around us. Willow, from Google Quantum AI. Apa itu quantum computer dan bagaimana cara kerjanya? Apakah benar quantum computer bisa merusak sistem dari cryptocurrency maupun digital money lainnya? So, mari kita bahas di Never Stop Learning. Halo semuanya, perkenalin nama gue Andi Wijaya. Gue mau ngucapin thank you banget buat semua yang udah mau ngeklik video ini dan mau belajar bareng gue, apa itu quantum computer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa itu quantum computer, gue mau jelasin terlebih dahulu bahwa komputer itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, itu ada yang namanya komputer klasik, atau komputer yang biasa kalian gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan laptop kalian untuk browsing aplikasi dan juga untuk pembukaan file-file sederhana lainnya. Lalu yang kedua adalah superkomputer, yang digunakan secara lebih kompleks lagi dan lebih komprehensif lagi, karena bisa mengelola informasi lebih efektif dan lebih efisien. Contoh penggunanya adalah untuk peramalan cuaca. Lalu ada yang satu lagi yang paling baru adalah quantum computer. Bagaimana cara kerjanya? Quantum computer bisa menangkap segala bentuk probabilitas yang ada yang bisa diselesaikan dalam sekejap mata. Kenapa demikian? Karena untuk penggunaan komputer klasik dan penggunaan superkomputer harus melihat probabilitas masing-masing dari suatu kejadian secara berurutan. Sedangkan quantum computer bisa melihat pandangan probabilitas tersebut secara global, atau bisa kita bilang secara 360 derajat. Sekarang mari kita coba analogikan. Ibaratkan kalian harus membaca suatu buku. Kalian pasti akan menangkap informasinya secara linear. Kenapa? Karena kalian sendirian yang membaca buku tersebut. Kalian harus membaca satu persatu dari masing-masing halaman buku tersebut untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan juga jelas. Nah, ini adalah sistem kerja dari komputer klasik. Sedangkan kalau menggunakan superkomputer, kalian harus memanggil teman-teman kalian untuk membaca buku tersebut, dan teman-teman kalian membaca masing-masing dari halaman buku tersebut. Tapi, uniknya, teman-teman dari kalian membaca buku tersebut sama-sama mendapatkan informasi yang sama yang terhubung ke dalam satu otak kalian. Nah, itu adalah sistem kerja dari superkomputer. Sedangkan, untuk dari quantum computer, kalian tidak perlu memanggil teman-teman ataupun membaca buku tersebut secara berurutan halamannya. Kenapa? Karena quantum computer bisa langsung men-scan buku tersebut dan mengerti apa isi dari buku tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sistem dari quantum computer tidak menggunakan binary digit lagi, tapi menggunakan yang namanya qubit. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa itu binary digit dan apa itu qubit. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam suatu kanvas. Pertama-tama, kalian harus pahami terlebih dahulu apa itu yang namanya bit atau binary digit. Bit merupakan satuan dasar paling kecil dari sistem komputasi. Sebagai contohnya, ketika kalian membuka file, itu ada yang namanya bytes. Lalu ada yang namanya kilobytes atau KB. Lalu ada yang namanya megabytes atau MB, lalu gigabytes, dan seterusnya. Sekarang mari kita coba bedah lebih dalam lagi. Untuk membuat 1 bytes, kalian memerlukan 8 bit. Atau kotak-kotak yang ada di atas ini, yang sudah gua gambarin. Suatu rentetan ini akan membentuk yang namanya 1 bytes. Masing-masing dari informasi ini membentuk 1 bytes. Sedangkan, untuk 1 kilobytes memerlukan 1000 dari bytes ini. Berarti kalian perlu 1000 dari 8 rentetan seperti ini. Sedangkan megabytes berarti perlu 1000 dari kilobytes. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam pengaplikasiannya. Gue mau kalian bayangin kalian membuat satu kata, yaitu adalah hello, di dalam komputer kalian yang kalian simpan. Untuk menyimpan file tersebut, kalian harus memecahkan masing-masing permasalahan yang ada dalam informasi tersebut, atau dari huruf-huruf tersebut. Masing-masing huruf tersebut harus terdapat 8 bit atau 1 bytes. Oke, berarti kalian harus memecahkan bytes yang ada di dalam masing-masing huruf tersebut, yang dibedah lagi menjadi 8 bit. Kalian bayangkan terdapat 8 kotak seperti ini, yang harus dipecahkan secara beruntutan jika kalian menggunakan komputer klasik. Mari kita coba bedah. Satuan dari binary digit merupakan angka 0 dan juga 1. 0 dan 1. Ketika kalian ingin memecahkan huruf H, kalian harus melihat probabilitas apakah angka yang di dalam kotak tersebut 01, 10,
00, atau lain sebagainya, sampai seterusnya. Berapa waktu yang kalian perlukan untuk memecahkan masalah tersebut? Akan sangat lama jika kalian menggunakan komputer klasik. Kenapa? Karena kalian harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara satu per satu. Tapi beda dengan kalian menggunakan superkomputer, di mana kalian langsung menyelesaikannya secara bersamaan. Jadi ada teman kalian yang menyelesaikan permasalahan dari masing-masing bit ini, yang membentuk satu bytes untuk mencatat informasi dari huruf H. Sehingga satuan ini menjadi selesai secara bersamaan. Kenapa? Karena kalian menyelesaikannya berbarengan, menggunakan sistem komputasi yang lebih kompleks lagi. Sementara, jika menggunakan quantum computer, kalian tidak perlu menyelesaikan secara satu persatu maupun bersamaan. Karena sistem dari quantum computer tidak menggunakan binary digit, tapi menggunakan quantum bit atau qubit yang bergerak secara 360 derajat. Jadi, apa yang terdapat dalam informasi di dalam sini sudah di-scan melalui quantum computer. Lalu, setelah kalian mengetahui informasi tersebut, analogi tersebut, kalian bisa bayangkan nggak apa yang quantum computer bisa lakukan? Pada penjelasannya, dalam penjelasan Google Willow AI, quantum chip, dijelaskan bahwa diperlukan 10 septiliun tahun untuk menyelesaikan suatu permasalahan jika menggunakan komputer biasa atau superkomputer. Tapi dengan menggunakan quantum computer hanya bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit aja. Oke, sekarang mari kita bahas apa ancaman dari quantum computer terhadap jaringan blockchain. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di dalam jaringan blockchain, khususnya Bitcoin, itu menggunakan yang namanya proof of work, di mana setiap jaringan, setiap transaksi yang dihasilkan haruslah divalidasi melalui proof of work oleh seorang miner. Nah, jaringan dalam proof of work ini terdapat algoritma yaitu SHA-256 atau proses hashing 256 bit yang merupakan kode unik dari setiap pencatatan proses transaksi dari public key, private key, dan pengirimannya yang menghasilkan kode unik sebagai berikut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh quantum computer terhadap proses hashing tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, suatu proses proof of work memerlukan waktu yang cukup banyak dan tenaga yang cukup besar untuk memvalidasi apakah transaksi tersebut valid, apakah hasil-hasil gabungan dari angka yang dihasilkan secara random dan skala masif itu benar validitasnya dan dilakukan oleh seorang miner. Apa yang bisa dilakukan oleh quantum computer dengan kekuatan komputasi yang lebih besar dapat melihat probabilitas lebih banyak dan lebih luas dan lebih cepat dibandingkan oleh miner-miner tersebut. Sehingga yang dapat dilakukan quantum computer adalah menyelesaikan proof of work lebih cepat dibandingkan miner. Hal tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi suatu transaksi sehingga dapat menyebabkan ada yang namanya double spending. Permasalahan yang selalu ada dari zaman dahulu ketika perbankan maupun digital electronic money lainnya selalu tak pernah terselesaikan, yang akhirnya berhasil diselesaikan oleh Bitcoin. Kali ini dapat adanya potensi ancaman dapat diretas juga oleh quantum computer. Sehingga ketika double spending terjadi, seseorang yang mengirimkan uangnya dapat mengirimkan uangnya kembali ke orang lain secara bersamaan. Padahal itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Ketika saya mempunyai uang 1 juta, saya mengirimkan ke orang lain 1 juta, otomatis uang di dalam rekening saya harusnya sudah hilang. Tapi ketika proof of work ini terjadi dan dimanipulasi, uang di dalam rekening saya itu masih tetap ada dan dapat dikirimkan ke orang lain, sehingga dapat terjadi yang namanya double spending. Itulah yang dapat dilakukan oleh quantum computer secara potensial pada masa depan nantinya. Lalu apalagi yang dapat dilakukan oleh quantum computer ketika hal ini terjadi? Quantum computer dapat mendominasi 51% dari jaringan blockchain sehingga dapat mengubah segala transaksi yang telah tercatat di dalam jaringan blockchain, sehingga dapat memanipulasi setiap transaksi yang ada. Sekali lagi, ini baru potensi yang dapat dilakukan oleh quantum computer. Tapi untuk melakukan proses hashing 256 bit, itu diperlukan jutaan qubit untuk menyelesaikan proses transaksi tersebut, untuk memanipulasi proses transaksi tersebut. Pada saat ini, quantum computer hanya memiliki kemampuan ratusan qubit. Maka dari itu memerlukan energi yang jauh sangat amat lebih besar lagi untuk meretas jaringan tersebut. So, pada kesimpulannya, quantum computer saat ini belum memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan jutaan qubit untuk meretas jaringan dari cryptocurrency, terutama pada algoritma dari
SHA-256 atau hashing 256 bit dari cryptocurrency. Namun kalian nggak perlu khawatir, karena di setiap jaringan blockchain selalu adanya upgrade secara terus-menerus, seperti skalabilitas Ethereum yang semakin meluas, ada juga proses dari Proof of Stake dan juga Zero Knowledge. Zero Knowledge Proof itu merupakan salah satu proses dari jaringan blockchain yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian merasa jaringan blockchain sudah dihack oleh quantum computer, maka di dunia ini sudah tidak ada yang aman lagi. Karena jaringan dari blockchain ini merupakan saat ini yang paling sulit untuk diretas jaringannya. Ketika hal ini saja sudah bisa diretas jaringannya, maka double spending, bahkan akun-akun dari perbankan kalian, bahkan setiap transaksi digital money yang kalian lakukan saat ini, sudah tidak ada yang aman lagi ketika jaringan dari blockchain itu sendiri sudah bisa diretas. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah mau nemenin gue belajar bareng tentang apa itu quantum computer. Gue Andi Wijaya, never stop learning.